Halo, aku Panda. Jadi kemarin kita udah bahas tentang culinary profession. Jadi profesi kulineri. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa masuk ke kulineri. Terus pertanyaan adalah, kalau misalnya kalian tertarik dengan profesi kulineri, terus apa yang harus kalian lakuin? Itu pertanyaannya kan? Dan ini adalah dari sumber pribadi aku, jadi ini pendapatku sendiri, bisa benar, bisa enggak. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau tambahin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi kalau menurut aku pribadi, ada 4 cara untuk menjadi chef. Menurut dari observasi yang telah aku lakuin dan telah aku jalanin juga. Ini pengalaman pribadi juga. Yang pertama, kalian bisa kuliah. Karena sekarang itu udah ada jurusan tata boga. Jadi kalian dari situ bisa jadi chef. Karena di situ belajar masak dan belajar tentang dunia industri. Terus yang kedua itu kalian bisa kursus. Aku kursus. Yes, kursus. Kursus masak. Ngambil basic professional kitchen. Terus yang ketiga, itu kalian dari nol. Contoh yang udah berhasil adalah Chef Juna. Jadi dari bawah banget, dari nyuci piring tuh. Karena kitchen dan dishwasher itu, yang pencuci piring, itu satu kesatuan. Itu satu flow, satu kesatuan. Jadi saling membutuhkan gitu. Karena kalau misalnya nggak ada dishwasher, udah selesai kitchennya. Mati. Jadi kita nanti harus dedikasikan itu ya, untuk para dishwasher ya. Oke. Nanti kita bikin video khusus. Chef Arnold juga kayaknya. Jadi benar-benar dari nol. Oke. Terus yang keempat adalah otodidak atau kalian anak sultan. Kenapa gue bilang anak sultan? Kalian manggil chef sendiri ke rumah. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau jadi chef itu fleksibel sih, lumayan fleksibel gitu. Karena in the end of the day, kalian itu cuman harus jadi pemimpin di suatu restoran aja udah. Misalnya kalau misalnya kalian anak sultan, kalian bikin restoran, dan kalian hobi masak, kalian udah bisa kategori chef. Jadi sebenarnya sedikit banyak pengertiannya tentang chef ini. Dan kalian mungkin udah nonton di video chef sebelumnya kan? Oke, jadi kita bahas yang dua aja, kuliah atau kursus. Karena video ini kan masalah itu. Jadi kita bahas yang dulu aja, kuliah dan kursus. Jadi yang pertama itu kita bahas tentang kuliah. Ya, kuliah atau yang ini cara yang komersial. Dan tujuan dari kuliah adalah bekerja di industri. Itu kenapa disebut komersial. Jadi tujuannya ini mempelajari suatu industri gitu. Industri kuliner gitu. Dan apa aja yang dipelajarin di kuliah? Pertanyaannya adalah, aku kan anak kursus nih, ya kan? Kenapa aku bisa tahu? Jadi waktu aku kursus kemarin, mentor aku atau dosen pada saat itu yang ngajarin aku dan kami lah, itu adalah rata-rata dosen di universitas. Jadi kami dididik dengan cara universitas. Bahkan kami diajak ke kampusnya, Trisakti yang pariwisata, ke sana untuk melihat semua gimana anak kuliah itu belajar gitu. Jadi dan aku juga dari pengalaman pribadi karena teman-teman aku juga banyak yang kuliah, teman-teman kerja dan lain-lain. Ya, jadi yang kalian pelajarin ketika misalnya kalian kuliah adalah yang pertama adalah kalian belajar dasar-dasar masak. Oke, jadi itu udah pasti. Jadi basic kitchen itu cara motong, cara ngerebus, cara masak-masakan ini, peralatan, workflow, preparation, semuanya dipelajarin di situ. Terus yang kedua adalah belajar tentang industri, tentang industrinya gitu. Kalian belajar tentang manners, attitude, besok kalian belajar hal-hal lain, banyak hal, sama kayak kuliah pada umumnya. Dan apa yang kalian dapetin ketika kalian kuliah? Selain kalian dapat ilmu, kalian dapat relasi. Yes, relasi itu penting. Ya, cukup penting. Jadi kalian punya kenalan banyak hal. Jadi setelah kalian tamat, kalian bisa kontak-kontak relasi kalian, teman-teman kalian, untuk cari, untuk mana tahu ada lowongan kerja kosong biar kalian masuk. Salah satu keunggulan dari kuliah adalah mempermudah kalian untuk training. Training itu adalah setelah kalian kuliah, kalian itu masuk ke masa training, pelatihan. Jadi itu kalian kayak langsung bekerja langsung di hotel tertentu atau di suatu tempat. Atau bahasanya apa ya? Aku lupa. Training. Magang. Oke. Kalian tuh magang. Itu mempermudah magang kalau misalnya kalian kuliah karena direkomendasikan dari kampus tersebut. Dan juga mempermudah kalian untuk cari kerja karena kalian punya sertifikasi khusus tentang kuliah. Kalian ngerti lah kalau misalnya kuliah itu otomatis udah layak untuk kerja karena itu memang tujuannya. Dan juga salah satunya itu yang mempermudah untuk dua hal tadi, training dan bekerja, itu adalah dari alumni. Jadi kalian tuh relasinya lumayan rumit ya.
Kalian tahu lah kalau misalnya kalian satu universitas, ketika jumpa, kan ini ngomong-ngomong, jadi lebih gampang akrabnya. Oke, gitu. Yang terakhir adalah biayanya murah. Dan bahkan kalau misalnya kalian punya bakat tertentu atau kalian mungkin nggak terlalu banyak punya biaya, keuangan finansial kalian tidak terlalu baik, kalian bisa ngajuin beasiswa. Jadi ini oke sih. Kalau misalnya ini opsi yang paling oke sih untuk kalian kalau misalnya memang mau jadi chef. Terus yang berikutnya adalah kursus. Jadi kita udah bahas tentang dari sisi kuliah, sekarang kita bahas dari sisi kursus. Ini seru nih, karena ini pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya kuliah itu tentang komersial, jadi mereka tuh belajarnya banyak, ramai. Kalau kursus, itu lebih ke private. Jadi itu kayak satu kelas, kalau aku kemarin tuh, cuma 4 orang, bahkan bisa 3 orang. Gitu. Jadi lebih private. Jadi benar-benar kayak satu mentor ngajarin cuma 4 orang, jadi lebih fokus. Gitu. Dan tujuan dari kursus sebenarnya adalah untuk bisnis. Kalau misalnya tadi kuliah itu untuk mempelajari industri, jadi untuk masuk ke industri, bekerja di industri, kalau kursus itu ke bisnis, menciptakan industri. Seharusnya gitu. Dan kalau misalnya kalian kursus juga, dan tergantung kursusnya, kita bicara yang equal, yang sama. Gitu kan. Sama-sama tentang menjadi chef. Jadi di kursus itu ada juga paket professional chef, basic mempelajari basic professional chef. Jadi kalian di kursus juga mempelajari dasar-dasar memasak. Sama kayak di kuliah, tapi bedanya sama kayak yang aku bilang tadi, sama kayak tujuannya. Tujuannya itu bisnis. Jadi pelajarannya lebih mengarah ke cara membuat suatu bisnis. Dari menghitung biaya produksi makanan, supplier lain-lain, lumayan rumit sih itu. Dan juga mempelajari menu. Jadi kayak menu-menu tertentu yang untuk bakalan kalian jual nanti, atau bisa menginspirasi kayak menu dari negara tertentu, gitu. Menu Japanese, menu Italia, menu Oriental. Oke, sebelumnya ada kesalahan teknis. Jadi kedepannya kita cuman pakai video sama gambar aja. Kalau kita bicara harga atau biaya kursus, jadi biaya kursus itu jauh lebih mahal. Kalau misalnya kalian kuliah 4 tahun, biayanya berapa? Itu bisa dibilang sama kayak kursus. Atau bahkan bisa mungkin lebih mahal kursus daripada kuliah gitu. Dibandingkan ya kursus cuma sekitar 6 bulan atau sampai setahun. Kalian kuliah 4 tahun. Jadi kayak ya lebih mahal lah bisa dibilang gitu. Dan kalau kita bicara kenapa itu bisa lebih mahal? Karena kursus kan itu tujuannya untuk bisnis. Jadi dia itu bukan untuk bekerja. Otomatis kalau misalnya kita bicara bisnis, itu hitungannya beda sama kita kerja gitu. Contohnya nih ya, misalnya kalau misalnya kita kerja, kita berapa kira-kira dapat gaji per bulan. Contohnya misalnya UMR aja gitu. 3 juta sampai 5 juta lah kita bilang ya. Kalau kita bicara bisnis, itu bisa kita dapetin selama seminggu gitu. Bisa aja gitu. Maksudnya kalau misalnya kita udah mempelajari masakan dan cara-cara strategi dan manajemen bisnis restoran, itu ada kemungkinan untuk kita itu dapat pendapatan segitu dalam waktu dekat. Jadi kalau bisa dibilang, itulah alasannya kenapa biaya kursus itu mahal. Selain karena itu private dan tujuannya juga untuk menghasilkan uang gitu. Kuliah atau kursus? Kalau misalnya aku mau bisa kasih saran ya buat kalian yang dengar atau yang nonton, kalau menurut aku tuh lebih baik kalian itu ngambil kuliah. Kenapa? Karena udah aku sebutin tadi kan, mungkin kalian juga udah bisa nilai sih kalau misalnya memang lebih efektif dan lebih oke aja gitu kalau misalnya ngambil kuliah. Kalian punya relasi, kalian punya juga pengalaman dan lain-lain. Jadi kayak lebih untung aja sih kalau kuliah dibandingkan kursus. Terus kenapa aku tuh ngambil kursus? Ya kan, itu pertanyaannya. Kalau misalnya aku sendiri aja tahu kalau misalnya kuliah lebih baik daripada kursus. Jawabannya adalah aku tuh memang gak suka yang namanya pendidikan. Terutama kayak ngabisin waktu yang lama dalam satu tempat. Aku sekolahnya tuh lumayan stres sih bisa dibilang. Jadi aku pengen belajar tuh yang cepet-cepet aja gitu, yang instan aja gitu. Nggak usah terlalu lama banget gitu. Dan aku juga tipe kalau orang yang suka belajar sendiri. Jadi karena aku tahu aku suka kayak gitu, dan aku lebih milih bisnis daripada kuliah.
Oke, itu aja yang mau aku sampein. Semoga kalian yang mau masuk kuliah atau lagi bingung mau milih, kalian udah dapat solusi sih. Kalian kira-kira lebih milih mana, kuliah atau kursus gitu. Kali itu semuanya sebenarnya terserah kalian juga sih, gitu. Karena semua orang kan beda-beda juga. Buat kalian yang kira-kira udah dapat insight atau pengetahuan baru, jangan lupa like kalau misalnya ini kira-kira berguna buat teman, saudara, atau siapapun kira-kira yang kalian kenal, kalian boleh kok share aja. Dan kalau misalnya kalian mau ada tambahin sesuatu, kalian bisa tulis di kolom komen. Atau pertanyaan kalian bisa juga DM aku di @givanda dan bisa juga DM aku di @sokofood. Oke? Itu aja. Aku Panda and until soon.